Recording. Udah mulai. Tapi aku udah recording ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi-materi mengenai hakikat pembelajaran MIPA. Yang pada hari ini kita dari kelompok 2 ada saya sendiri, Eko Lesmana, dengan NPM nomor pokok mahasiswa 2019-00-7012. Kemudian di sebelah saya ada Ibu Mut Mainah sebagai anggota dan Ibu Elsa juga sebagai pemateri. Insya Allah membantu dan mensukseskan kelompok 2 ini. Baik, untuk mensingkat waktu, untuk di kelompok 2 ini mengenai hakikat pembelajaran MIPA, bahwa di pembelajaran MIPA diperlukan suatu namanya inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Pengertiannya ada belajar. Belajar adalah perubahan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Sehingga pembelajaran itu mengandung arti pengertian bahwa pengertian pembelajaran adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut unsur cipta, rasa, karsa, rasa kognitif, efektif, dan psikomotorik. Itu karya Saharir 2010.26. Kemudian dalam hakikat matematika itu ada matematika ilmu terstruktur. Kemudian ada juga matematika ilmu deduktif. Matematika juga merupakan ilmu tentang pola dan hubungan. Matematika juga adalah sebuah bahasa. Matematikawan juga adalah sebuah seni. Matematika juga adalah ratunya ilmu. Karena semua pelajaran itu insya Allah yang saya telah dan analisa itu ada matematikanya. Di semua pelajaran. Kemudian matematika ilmu secara struktur. Kenapa matematika sebut ilmu secara struktur? Sebab berkembang dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan ke postulat atau aksioma dan ke dalil atau teori. Sehingga komponen-komponen matematika ini membentuk suatu sistem yang saling berhubungan dan terorganisir dengan baik. Jadi apabila kita mempelajari satu materi, itu akan berlanjut lagi ke materi selanjutnya. Sampai ke kadang-kadang berbagai soal yang kadang-kadang ada yang C1-nya, C2-nya, C3 sampai ke C4-nya. Kemudian ada juga matematika adalah ilmu deduktif. Matematika tidak menerima generasi yang berdasarkan pada observasi, eksperimen, coba-coba atau induktif seperti halnya ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan umumnya. Kebenaran generasi dalam matematika harus dapat dibuktikan secara deduktif. Itu matematika merupakan ilmu deduktif. Selanjutnya, matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. Sehingga matematika sering dicari keseragamannya seperti keteruturannya dan keterkaitan pola dari sekelompok konsep-konsep tertentu atau model-model tertentu yang merupakan representasi. Itu matematika ilmu tentang pola dan hubungan. Next. Matematika adalah bahasa. Itu matematika merupakan bahasa simbol yang berlaku secara universal, internasional, dan sangat padat makna dan pengertiannya. Itu matematika adalah bahasa ya. Kemudian matematika adalah seni. Matematika terlihat adanya unsur keteraturan, keterututan, dan ketetapan atau konsisten. Tidak berubah berarti ya. Sehingga matematika indah dan dipandang dan diresapi seperti seni. Nah, itu matematika. Makanya matematika harus terus diulang, dikaji, dan terus diulang-ulang. Apalagi kalau soal-soal itu harus sering diulang. Karena kalau tidak diulang-ulang tuh kadang-kadang sering lupa. Makanya matematika harus ada sebuah seni. Itu. Kemudian
hakikat matematika. Itu sesuai dengan pengertiannya, ide-ide yang dihasilkan oleh pikiran-pikiran manusia yang bukan hanya bergelutik dalam menghitung saja, tetapi juga berhubungan dengan ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar beserta isinya dan teknologi. Untuk selanjutnya, pengertian IPA dan kesananya akan diinikan oleh Bu Elsa. Mangga Bu Elsa, dilanjutkan. Siapa Eko? Selanjutnya pengertian dari IPA menurut Jenkins, IPA merupakan rangkaian konsep dan skema konseptual yang saling berhubungan dan dikembangkan dari hasil eksperimen dan observasi serta sesuai untuk eksperimentasi dan observasi berikutnya. Jadi, hakikat MIPA adalah ide-ide yang dihasilkan oleh pikiran-pikiran manusia yang bukan hanya bergelut dalam hitung-menghitung saja, tetapi juga berhubungan dengan ilmu yang mempelajari tentang alam serta isinya dan teknologi. Next. Keterbatasan IPA, di sini IPA tidak menjangkau untuk menguji kebenaran adanya Tuhan, karena IPA sengaja membatasi diri pada alam fisik. IPA tidak dapat menjangkau secara sempurna tentang objek pengamatannya, karena pengamat itu menggunakan panca indera manusia yang memang terbatas kemampuannya. Ketiga, IPA tidak menjangkau masalah etika, tata krama yang mempermasalahkan tingkah laku yang baik atau buruk. Karena itu semua mengandung unsur subjektivitas yang sangat tinggi, sedangkan tolak ukur IPA adalah objektivitas. Next, nilai-nilai IPA. Nilai-nilai IPA di sini ada nilai etik dan estetika dari IPA, lalu nilai moral, lalu nilai ekonomi. Di sini termasuk dari nilai sosial IPA. Nilai etik dan estetika dari IPA, ilmu pengetahuan alam mempunyai nilai-nilai etik dan estetika yang tinggi. Nilai-nilai ini terutama terletak pada sistem yang menetapkan kebenaran yang objektif pada tempat yang paling utama. Adapun proses IPA itu sendiri dapat dianggap sebagai suatu latihan mencari, meresapkan, dan menghayati nilai-nilai luhur. Nilai moral humaniora dari IPA, di sini maksudnya IPA dan teknologi sekedar alat yang sangat tergantung dari manusia yang berada di belakang alat itu. Untuk apa itu akan digunakan. Dengan kata lain, IPA itu sendiri adalah suci. Yang tidak suci itu ialah manusianya. Nilai ekonomi dari IPA. Seorang ahli IPA mungkin ia telah bertahun-tahun melakukan suatu penelitian. Katakanlah ia menemukan suatu kaidah dari suatu fenomena tertentu. Kenyataan bila temuan itu dapat digunakan untuk memproduksi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat lainnya, daripada itu berarti keberhasilannya dapat meningkatkan harga diri atau kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Ini berarti penemuan itu dapat memberi nilai tambah bagi dirinya. Selanjutnya nilai-nilai psikologis atau pedagogis IPA. Belum, masih sebelahnya. Sifat mencintai kebenaran. IPA selalu menambahkan kebenaran, yaitu kesesuaian pikiran dan kenyataan. Lalu yang kedua, sifat tidak purbasangka. Kita boleh saja mengadakan dugaan yang masuk akal atau hipotesis, asal dugaan itu diuji kebenarannya sesuai dengan kenyataan atau tidak, baru menetapkan kesimpulan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap purbasangka sangat sering menimbulkan bencana pertengkaran dan hidup ini menjadi tidak tenang dan tidak bahagia. Ketiga, sadar bahwa kebenaran ilmu yang diciptakan manusia itu tidak pernah mutlak. Kesimpulannya, seorang ilmuwan dapat hanya berlaku untuk sementara atau
menyadari bahwa pengetahuan yang ia dapatkan itu baru sebagian. Maka hal ini akan menjadikan orang itu bersifat rendah hati dan tidak sombong. Terus yang keempat, yakin akan adanya tatanan alam yang teratur dalam alam semesta ini. Dengan mempelajari tentang hubungan antara gejala alam dan mendapatkan atau menemukan adanya kaidah-kaidah atau hukum-hukum alam yang ternyata berikut konsistensi aturan-aturannya, maka orang akan menyadari bahwa alam semesta ini telah ditata dengan sangat teratur. Hal ini dapat memberikan pengetahuan positif untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, bersikap toleran atau dapat menghargai pendapat orang lain. Menyadari bahwa pengetahuan yang ia miliki bersifat tidak mutlak sempurna, maka ia dapat menghargai pendapat orang lain. Ternyata lebih mengetahuinya atau lebih sempurna untuk memperbaiki, melengkapi, maupun untuk meningkatkan pengetahuan. Selanjutnya, sikap tidak putus asa. Orang-orang yang berkecimpung dalam IPA itu menggali atau mencari kebenaran. Mereka akan bahagia bila mendapatkan kebenaran yang mereka yakini itu. Apabila kebenaran itu juga dapat membuat orang lain sejahtera dan bahagia dalam hidupnya. Lanjut, sikap teliti dan hati-hati. Seorang ilmu IPA memiliki sifat teliti dalam melakukan suatu serta hati-hati dalam menggali kesimpulan atau dalam pengeluaran pendapatnya atau mengeluarkan pendapat maksudnya. Selanjutnya, sikap curious atau ingin tahu. Para ilmuwan yang berkecimpung dalam IPA akan didorong untuk ingin tahu lebih banyak karena ilmu pengetahuan itu merupakan sistem yang utuh, sehingga pengetahuan yang satu akan menunjang untuk mudah memahami yang lain, dan pengetahuan yang mereka dapatkan tentu akan memberikan dorongan mereka untuk mencari tahu lebih banyak. Terakhir, sikap optimis adalah ilmuwan IPA selalu optimis karena sudah terbiasa dengan suatu eksperimentasi yang tak terlalu menghasilkan sesuatu yang mereka harapkan. Namun bila berhasil, temuan itu akan memberikan imbalan kebahagiaan yang tak terhingga dengan uang atau tak ternilai dengan uang. Oleh karena itu, ilmuwan berpendirian bahwa segala sesuatu itu tidak akan dan tidak mungkin dikerjakan. Jadi segala sesuatunya itu tidak ada kalau nggak dikerjain. Next. Sekian dari presentasi kami. Bu Mei. Ya, harusnya. Sudah direkod belum? Harusnya mah di awal tadi yang buka aku. Jadinya aku Iya, harusnya. lupa. Ya udah, gimana nih? Ya udah, Bu Mei tutup aja. Ya sudah. Itu presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat, dan jika memang ada kekurangan, kami dari seluruh kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan dilanjutkan untuk di grup WA. Nanti insya Allah jawabannya juga nanti akan kami deskripsikan di grup saja. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.